Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sareng abi garis mansalihin. Indonesia bisi aya nonton asal di luar orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Yoga Risman Solihin. Di video kali ini gue bakalan sharing ke teman-teman. Buat teman-teman yang mau magang ke Jepang, itu caranya kayak gimana aja. Nah, pertama-tama ada yang namanya tes matematika. Jadi tes matematika itu adalah yang menentukan langkah awal kita. Apakah kita lanjut ke tahap berikutnya atau enggak. Soalnya sih gampang-gampang sulit, soalnya emang pelajaran waktu kita SD cuman 20 soal dan kita harus bener 14 atau 16 dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. 15 menit. Bayangin harus selesai 15 menit. Gampang kok. Nah, jadi ini soalnya gue udah download dari pihak IM Japan, dari Ditjen Binalatas, webnya Ditjen Binalatas. Kalian bisa download sendiri di Ditjen Binalatas, terus bisa belajar sendiri di rumah gitu. Cuman caranya kalau misalnya emang lupa cara mengisinya, nah kali ini gue bakalan flashback lagi. Atau misalnya yang udah pinter atau punya cara sendiri bisa sharing ke gue gitu. Gue bakalan sharing cara mengisinya dengan cepat dan benar. Ya, langsung aja ke video. Nah, Lur, jadi ini adalah soal yang udah gue tulis tadi di video Nah, Lur, jadi ini adalah soal yang udah gue tulis tadi di foto yang sebelumnya, di file gue tulis di buku. Nah, dan sekarang gue bakalan langsung saja ke cara pengisiannya. Kalau ini udah pasti gampangnya nomor 1. 67 ditambah 45 itu gampang banget. 7 tambah 5 12 1 1 tambah 6 7 7 tambah 11. Berarti ini tinggal kita tulis nomor 1 adalah 112. Oke. Nomor 2. Nih nomor 2, karena ini lebih kecil dan ini lebih gede, yang dikuranginya 121 dikurangi 212. Kita tinggal balikin aja dulu. 212 dikurangi 121. 2 dikurangi 1 adalah 1 dan 21 dikurangi 9. 12. 12 ditambah 9 itu 21, berarti udah pasti 9. Nah, di sini tulis 91. Karena ininya minus, berarti kita tulis minus. Nah, langsung ke nomor 3. Nomor 3 adalah 13 dikali 5. 13 kali dengan 5. 3 dikali 5, 15. Simpan 1, 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Berarti 65. Tulis 65. Ini nomor 4 adalah 187 dibagi 189 dibagi dengan 7. Dibagi 7 ya. Nih. Karena 18 dibagi 7 gak bisa, kita cari tuh 4 yang bisa dibagi 7, berarti 14. 14 dibagi 7 adalah 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke. 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Karena 4 dibagi 7 tidak bisa, berarti 9 turun. 49 dibagi 7 adalah 7. Berarti hasil pembagian dari 189 dibagi 7 adalah 27. Nah, oke. Ini kita lipat. Nah, ini agak sulit nih. 1/2 ditambah 1/3. Oke. Nih, pertama-tama kita cari dulu tuh penyebutnya yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Berarti apa? 6. Ya, 6. Karena bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Bisa juga sama angka 12. 12 bisa dibagi 2, 12 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Oke. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Karena ininya ditambah. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Berarti sama dengan 3 ditambah 2, 5/6. Jadi jawaban dari 1/2 ditambah 1/3 adalah 5/6. 5/6. Oke. Kita lanjut ke soal berikut. Nomor 6. Ini nomor 5 ya. Ini nomor 6. Soal nomor 6 adalah 2/3
dikurangi 1/2. Ini sama kayak tadi, berarti 6. Kita nyari yang terkecil aja ya, yang mudah. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Karena ini jadi kurang, berarti kurang 3. Oke. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan ini tetap 6. Oke. Berarti hasil dari 2/3 dikurangi 1/2 adalah 1/6. 1/6. Ini nomor 7. 0,4 dikali 0,2. Nih buat kalian yang masih bingung, kalau ini menurut kalian bingung, ini gampang banget. Tinggal kita hilangin dulu tuh nolnya, kita hilangin 0. Kita jangan anggap ada dulu ya 0. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 0, 0. 0 dikali 4, 0. Dan 0 dikali 0 sama dengan 0. Kita tambahin 8, 0, 0. Nah, sekarang tinggal kita hitung tuh. Ada berapa koma di belakang 0. Ya, ada berapa angka di belakang koma? Astagfirullah. Nih, 2, ada 1, ada 2. 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma ya. 1, 2. Nah, 0,08. Berarti hasil dari 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, soal berikut. Nilai rata-ratanya berapa yang ditanya ya? Nilai rata-rata dari 12, 26, 48, dan 52. Oke. Pertama-tama, untuk mencari rata-rata adalah kita jumlahin dulu semua. Kita jumlahin dulu semua tuh 12, 26, 48 tambah 52. Kita tambah semua. 2 tambah 6, 8 tambah 8, 16 tambah 2, 18. Oke. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 2. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 138. Oke. 138. Berarti hasil penjumlahan dari semua itu 138. Nah, untuk mencari rata-ratanya adalah kita hitung nih ada berapa angka, ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 berarti 138 dibagi 4. Oke. Karena 13 dibagi 4 tidak bisa, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. Berarti turun 1. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. 1 dibagi 4 tidak bisa, turun 8. 18 dibagi 4 masih nggak bisa tuh. Berarti 16 dibagi 4, 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Di sini turun 2. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita pinjam 0. Berarti kalau misalnya kita pinjam 0 di sini, berarti di sini harus koma. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke? Pas kan? Di sini 0. Selesai. Berarti nilai rata-rata dari 12, 26, 48, dan 52 sama dengan ini nih, 34,5. 34,5. Nih, ini nih yang agak sulit. Nilai rata-rata. Kita harus cari, oh ya, ini lupa. Nilai tengah. Cari nilai tengah. Nih kita harus cari nomor 9 ya. Harus cari nilai tengah dari 177 dikurangi 0,7 ditambah 0,3. 177. Ganti kertas di sini. 177 dikurangi 0,3. 177 dikurangi 0,7 ditambah 0,3. Pertama-tama yang kalian harus cari adalah selisih antara 0,7 dan 0,3 ya. Selisih antara ini berarti selisihnya berapa tuh? Berarti selisih antara dua ini 0,4. Ya, selisih. Oke. Selisih. Karena selisih, berarti setelah selisih ini, berarti karena ini ada 2, berarti dibagi 2. 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2, oke? Berarti
0,2 ya. Ini nilai selisih, hasil dari selisih tersebut 0,2 ya, berarti hasil dari ini tuh 0,2. Nah, ini kan 177 tuh. Nah, kita cari tuh di antara 0,7 dan 0,3 yang paling gede mana? Berarti 0,7 kan? Karena 0,7 minus berarti 177 dikurangi 0,2 ya. Tapi kalau misalkan ininya plus ditambah, kalau ininya plus ya, 0,7-nya plus berarti gampang, tinggal ditambah 0,2. 177 dikurangi 0,2. Ini gampang banget. Kita pakai logika aja. Berarti kalau misalkan yang logikanya jalan berarti ini gampang, tinggal berarti 170 177 dikurangi 0,2 sama dengan 176,8 ya. Berarti ini nilai tengah dari 177 dikurangi 0,7 ditambah 0,3 sama dengan 176,8. 176,8. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. 6 orang lulus dari 20 orang. Berarti berapa persenkah yang lulus? Ini paling gampang, tinggal 6 dikali 100 dibagi 20 ya. Gampang, ini tinggal coret. Berarti 6 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 6 kali 10 60 ya, dibagi 2 berarti gampang banget, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Hasilnya 30 ya, berarti 6 orang lulus dari 20 orang. Lulusnya berapa persen? Adalah 30%. Berarti yang lulus adalah 30%. Oke? Nah, ini juga gampang. Kalau ini tinggal di sini aja ngisinya. Berapa derajat kah? Nih, kita harus tahu dulu tuh ada kalau derajat itu kayak gimana. Kalau ini bentuknya adalah siku-siku, dan siku-siku itu adalah 90 derajat. Ini tuh 90 derajat ya. Dari bentuk ini tuh. Ini ke sini tuh 90 derajat. Nah, berarti ini gampang karena udah kepake 30 derajat berarti 90 dikurangi 30. Gampang banget, berarti 60 derajat. Ya, ini logika. Berarti di sini tuh 60 derajat jawabannya. Berapa derajat? 60 derajat. Oke? Ini nomor 12. Nomor 12. Ini kita cari kertas baru lagi. Luas dari sebuah persegi panjang ya. Nih, di sini udah pasti persegi ya. Luas dari persegi panjang. Pertama kita harus tahu dulu tuh rumusnya. Luas dari persegi panjang itu adalah rumusnya ya, rumus. Oke. Rumus dari luas adalah panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? 9 cm dikali lebarnya berapa? 6 cm. Sama dengan 9 dikali 6 adalah 54. Berarti luas dari persegi panjang tersebut adalah 54 cm. Gampang kan? Gampang. Yang kedua, yang nomor 13, kita cari luas segitiga. Kita juga harus tahu juga tuh rumus luas segitiga. Rumus dari luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Oke? Ini kan alasnya itu adalah 10 cm. Berarti dikali setengah, berarti 1/2 dikali 10 dikali 7. Ya kan? Tapi ini dulu nih kita kerjain awalnya dulu. Berarti 1 dikali 10, 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Berarti luas dari segitiga tersebut adalah 35 cm persegi. Oke?
Gampang kan? Gampang lah. Nih, luas lingkaran. Nomor 14, kita lanjut ke nomor 14. Kita harus tahu rumus luas lingkaran. Rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke? Pi r kuadrat. Pi itu ada berapa? Pi itu ada 2 ya. Jadi si V itu ada 2. Ada 3,14 dan 22/7. Tapi tergantung angka di sininya dulu nih, jari-jarinya. Kalau misalkan di sininya angkanya 7, berarti kita pakai yang 22/7. Atau bisa dibagi 7, berarti pakai yang 22/7. Kalau misalkan di sininya selain angka 7, ya di sini berarti 3,14. Nah, V-nya berapa sih? 3,14. 3,14 berarti ya yang dipakai. Dikali R. R itu apa sih? R itu jari-jari. Nah, jari-jarinya itu berarti 5 cm ya. 5 cm nih jari-jarinya. Dari sini ke sini itu namanya jari-jari. Dari tengah ke pinggir itu namanya jari-jari. Dari ujung ke ujung namanya adalah diameter. Nah, dikali 5. Dikali 5. Oke? Lihat? Langsung 3,14 dikali 5 kali 5. Karena kita udah tahu 3 dikali 5 kali 5 itu berarti 25. Oke? Nah, kita balik lagi ke perkalian yang tadi. Buat yang masih bingung. Ini nih kertas ini. Aduh. Nih. 25. Salah. Ini dulu aja di atas. 3,14 dikali 25. Pertama, kita jangan anggap ada dulu tuh si komanya jangan dianggap ada. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 2 kali 3, 6. 0. 7 tambah 8. Ini tambah, ini kali ya. 7 tambah 8, 15. 1 ditambah 5. 6 tambah 2, 8. 1 tambah 6, 7. Oke? Nah, sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, berarti 2. 1, 2, 78,50. Berarti luas dari lingkaran tersebut adalah 78,50 cm persegi ya. Nih, 78,50 cm persegi. Oke? Kita nomor 15 lanjut. Isi 15 yaitu yang ditanyakan itu isi volume. Nah, isi volume. Iya, volume. Karena cm kubik berarti yang ditanyakan itu volume. Nah, kita harus tahu juga tuh rumusnya. Rumus dari untuk mencari volume adalah untuk mencari isi ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke. Panjangnya berapa sih? 7 cm. Dikali lebarnya berapa? 5 cm. Tingginya berapa? 4 cm. Oke. 7 dikali 5 sama dengan 35. 35 dikali 4. Nih, biar mempermudah aja. Nih, kita hitung. Kalau misalkan udah ini mah gampang, tinggal 35 ditambah 35 berarti 70 kali 2 berarti 140. Ya, gampang kan? 35 kali 4. Jadi 35 kali 2 bener. 35 kali 2 70. 70 ditambah 70. Pas. Kalau nggak salah sih, bener nggak? 35 dikali 4. 4 kali 5 0. 2. 4 kali 3 12 140. Pas. Benar 140. 140 cm kubik. Nih untuk mencari keliling. Untuk mencari keliling lingkaran, kalian harus hafal dulu rumusnya. Rumus dari sebuah lingkaran adalah 2 dikali V dikali R. 2 berarti 2 dikali, nih V itu berapa? Karena di sini 10 cm dan gak bisa dibagi 7, berarti 3,14 dikali R. R itu jari-jari, ini nih.
Ini nih jari-jari, berarti kali 10. Oke. 2 dikali 3,14. Ini gampang banget. Ini bener-bener gampang banget. Di sini aja ya. Nih. 3,14 kali 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Kita hitung lagi koma. Ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma, berarti 6,28. 6,28 dikali 10. Ini juga gampang banget. Sebenarnya gue udah tahu jawabannya 62 per 8, 62,8. Cuman biar lebih rinci lagi adalah 6,28 dikali 10 ya. 0, 0, 0. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. 1 kali 6, 6 tuh. 0, 8, 2, 6. Ini dikali, ini ditambah ya, jangan lupa. Berarti hitung lagi di angka di belakang koma. 1, 2, 1, 2, 62,80. 62,80. 62,80. Nah, segitu isinya berarti 62,80 ya. Beres deh nih. Ini minimal kita bener 16. Minimal kita bener segini nih, 16. Yuk, cepet kan? Cuman ya karena sambil ngejelasin jadi agak lama, agak memerlukan waktu juga sih. Yuk lur, mantap. Jadi segitu aja. 16 nomor dulu ya. Karena yang 4 nomornya itu soal cerita dan agak panjang juga. Jadi yang wajibnya dulu aja, yang intinya aja dulu. Minimal kita bener 16 aja. Karena ketika kita udah bener 16, udah pasti lolos ke tahap berikutnya, ke tahap kesemaptaan tubuh. Nah, jadi yang 4 soal lagi gue bahas di video berikutnya bersama kesemaptaan tubuh dan tes fisik. Oke? Oh iya, catatan. Ini angka bisa udah pasti berubah. Nanti tes itu si angkanya udah pasti berubah, nggak bakalan sama kayak gini. Cuman emang kayak gini gitu metodenya, persis banget kayak gini. Soalnya, bentuk soalnya, cuman angkanya aja yang berubah. Angkanya aja bisa jadi lebih gede, bisa jadi lebih kecil. Karena ini emang soalnya dari pihak IM Japan. Nah, semoga aja bermanfaat. Terus buat kalian, kalau misalnya emang bener magang ke Jepang, silahkan dicoba trik dari saya. Dan emang kayak gitu sih cara ngisinya, bukan trik aja itu mah. Emang cara gitu ngingetin lagi aja, ngingetin. Terus semoga lolos, semoga bisa bermanfaat juga videonya. Terus semoga bisa tercapai cita-citanya untuk yang pengen pergi ke Jepang. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, jangan pernah tinggalin sholat. Itu yang paling utama ya bro. Percuma lu pintar, percuma lu banyak uang kalau misalkan lu ninggalin sholat. Jadi kalau misalkan lu mau apa-apa, jangan pernah tinggalin sholat. Ketika lu nggak pernah ninggalin sholat, lu mau berangkat ke Jepang, lu mau berangkat ke Amerika pun, insya Allah Allah kasih jalan. Ketika niat lu baik, ketika niat lu lurus, ketika niat lu hanya untuk keluarga, dan apa yang lu lakuin itu buat kebaikan juga di jalan Allah gitu kan. Nah kayak gitu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.